Surat terbuka untuk Presiden saya yang terhormat, yang sangat luar biasa, Bapak Prabowo Subianto, dan untuk Bapak Wakil Presiden yang sangat luar biasa juga, Bapak Gibran. Di sini saya sebagai ibu mau menyuarakan masalah MBG. Bapak, terima kasih karena Bapak sudah konsisten ya menepati janji Bapak. Ketika nanti Bapak jadi, Bapak akan menyelenggarakan program MBG makan gratis. Kami sangat mengapresiasi itu, tapi ingat Bapak ya, Indonesia itu lebih butuh pendidikan Bapak. Bagaimana kalau menghentikan MBG, dananya dialihkan aja ke pendidikan Bapak. Indonesia itu wajib belajar 9 tahun. Akan lebih berharga kalau uangnya itu dialokasikan ke pendidikan, dan pendidikan itu akhirnya gratis Pak. Yang kedua Pak, yang bisa mintarkan orang-orang Indonesia, anak-anak Indonesia itu adalah siapa? Ya betul, guru Bapak. Gimana kalau honorer itu dihapuskan aja dari sistem perguruan di Indonesia? Jadi terima kasih kita nih sebagai pahlawan tanpa tanda jasa kepada pahlawan tanpa tanda jasa itu nggak usah ada honorer Pak. Jadi daripada dana dibuang-buang, Pak, Bapak tahu nggak sih anak kecil-kecil tuh kalau nggak doyan makanannya dibuang-buang makanannya Pak. Miris Bapak. Coba kalau Bapak tahu Bapak, apalagi di sekolah-sekolah elit yang dikasih MBG, nggak doyan makanan MBG itu Pak. Jadi akan lebih bermanfaat kalau uangnya ya disubsidikan untuk pendidikan saja dan untuk guru. Kita sejahterakan guru Pak, agar guru itu semakin lillahi ta'ala, memberikan ilmunya kepada anak-anak kita, barokah untuk semuanya. Yuk bisa yuk Pak, yuk berhentikan MBG yuk. Anak saya, kalau saran saya Pak, udahin aja Pak. Saya tahu Pak, saya berterima kasih Bapak menepati janji Bapak melakukan makan gratis untuk anak-anak, tapi yang di bawah itu jadi lahan basah Pak. Ini dapat 2 hari Pak, 2 hari. Ini isinya kayak gini Pak. Ini roti, ini berapa ya? 1.500. Nah berarti ini kalau beli banyak ini 1.750. Dah ini berapa? 4.250. Terus ini apel yang asem banget, ini buat jus ini Pak. Ini 1.000 aja Pak ya. Ini ambil 1.000, 1.500. Tadi berapa? 4.250. Tadi 1.750 sama 1.500, 4.250 sama ini 5.000 Pak. 5.000 ini Pak dapat ini tahu keres ya kalau nggak salah. Ini isinya 3 biji Pak. Ini 1.000 Pak. Jadi 6.000 Pak. Jadi satu paket ini 6.000 Pak. Bayangin deh Pak, kalau dari atas 15 turun ke bawah cuma 6.000. Terus ini yang 2. Ini Tenggo. Dah lebih banyak 5.000. Ini keripik tempe 3 biji Pak, 1.000, 6.000. Terus ini klevo 2,5, 8,5. Sama ini Pak, ini salah, ini 500 lah Pak. Udah Pak. Aku gini loh Pak, kita berterima kasih, tapi ini kayak korupsi yang sangat kelihatan Pak. Ini kebangetan lah Pak, minimal dari 15.000 itu ambil 11.000 apa 10.000 untuk dibelanjakan. Kalau ini parah sekali. Memang nggak semua SPBG-nya kayak gitu sih, tapi ini anak pas dapatnya kayak gini Pak. Mending dialokasikan untuk yang lain Pak, untuk kesehatan gratis atau apa aja gitu Pak. Halo Bapak Natalius Pigai, Bapak Menteri HAM Republik Indonesia yang beberapa waktu lalu mengatakan yang menolak MBG dan Koperasi Merah Putih melanggar HAM. Saya mau bertanya sama Pak Pigai. Kemarin Pak, heboh hampir seluruh wilayah Indonesia ketika ada pengantaran menu MBG untuk bulan puasa kepada para siswa yang diterima menunya diduga kuat tidak sesuai dengan anggaran yang disediakan, yaitu Rp10.000 per porsi. Umumnya yang diterima oleh para siswa hanya Rp5.000, Rp6.000 atau Rp7.000. Sangat jarang, sangat sedikit SPPG yang memberikan menu mendekati angka Rp10.000. Artinya hak para siswa dalam menerima menu MBG telah dikorupsi oleh oknum-oknum SPPG secara masif yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia.
Pertanyaannya, apakah tindakan mengkorupsi hak para siswa ini tidak melanggar HAM? Kenapa Bapak Pigai diam saja? Kenapa Bapak Pigai membiarkan membiarkan uang rakyat dikorupsi, membiarkan uang negara dikorupsi, hak para siswa dikorupsi? Kenapa Bapak Pigai diam? Tidak bersuara, tidak berbicara, seperti Pak Pigai mengatakan yang menolak MBG dan Koperasi Merah Putih itu melanggar HAM. Mana suaranya Pak Pigai? Bahkan perlu saya tambahkan, ada yang menu kering yang diberikan kacang sukro. Itu kan gak masuk di akal sama sekali gitu loh. Indonesia dibagi spaghetti, dibagi bakmi gacoan. Oh my god, itu rasanya kayak karton warnanya pink. Ada gak? Alokasikan menu lokal sebagai 80% isi MBG di seluruh wilayah. Ya, saya pengen anak Papua bisa makan ikan kuah asam. Saya pengen anak Sulawesi bisa makan kapurung. Tapi yang terjadi dari Lokna sampai dengan Papua yang dibagi adalah burger, di mana tepung terigu tidak pernah tumbuh di bumi Indonesia. Nggak ada anak muda yang tahu bahwa gandum tidak tumbuh di bumi Indonesia. Dibagi spaghetti, dibagi bakmi gacoan. Oh my god. Ya, dan maaf ya, itu isi burgernya itu kastanisasi juga. Kalau yang dekat dengan pusat supaya kelihatan bagus, dikasih kayak chicken katsu. Tapi coba kalau yang di daerah, yang SPPG-nya juga agak sedikit main, dikasih itu loh, benda tipis berwarna pink. Saya aja nggak pernah mengatakan ini adalah daging olahan. Saya aja nista bilang itu daging olahan. Saya nggak tahu itu produk apaan. Itu rasanya kayak karton warnanya pink. Dan buat lucu-lucuan nih, lalu anak-anak disuruh, oke, do it your own. Ya, DIY. Susunnya, ada sayurnya. Astaga, kan bukan itu tujuan MBG. Punten. Ya, dan akhirnya apa? Ini mau sampai kapan makannya burger? Gitu loh ya. Jadi saya setuju bahwa ada anak yang tidak suka dengan pangan lokal karena mereka tidak terbiasa. Tapi bukan berarti lalu request anak-anak lalu dijawab oleh dapur. Ya wis loh, nek requestnya ngono ya kuis wae ora popo. Lah kalau requestnya cilok, mati kita. Boleh nggak ciloknya dimodif menjadi bakso ikan? Itu kan kalau ininya cerdas kan bisa jalan gitu loh. Varian sayur dan buah terbanyak di seluruh daerah tropis ada di negeri ini. Tapi Anda bikin anak-anak Anda makan bakmi, anak-anak Anda makan spaghetti, requestnya adalah burger. This does not make sense at all. Kita itu udah keluar dari 4 sehat 5 sempurna. Saya nggak tahu apakah anggota dewan yang terhormat masih tahu itu, bahwa kita udah lewat dari 4 sehat 5 sempurna. So, susu adalah bagian dari protein hewan yang tidak penting banget. Selama di situ ada telur, ada ikan, ada daging, negara kita kurang apa lagi? Ya, jadi kita tidak mungkin mengkonsumsi susu sebagai bangsa Melayu begitu loh ya. Akhirnya ada yang mencret. Lalu kemudian di Depok ada ayam masih mentah, ya kan? Lalu kemudian ada lagi selama di kampungku juga pernah ada belatung seperti yang tadi udah diungkapkan oleh Cisdi. Next please. Nah, yang dibagi ini bukan susu, ini adalah minuman bergula dan ada tulisannya tidak cocok untuk bayi sampai usia 12 bulan. Bahkan perlu saya tambahkan, ada yang menu kering yang diberikan kacang sukro. Itu kan gak masuk di akal sama sekali gitu loh. Dan kacang sukro juga ada tulisannya karena mengandung aspartam. Tidak cocok untuk balita dan ibu hamil. Dan dibagikan. Anak sudah makan ayam goreng tapi diturunkan menjadi sufor dan bubur instan. Ya bayangin anaknya udah umur berapa itu? Udah 1 tahun lebih ya. Tapi lalu kemudian dibagi-bagi MBG-nya dalam bentuk bubur instan. Ini kan penurunan dekadensi ya, suatu ketatanan pemberian makan bayi dan anak. Next please. Jadi banyak sekali publik yang udah pinter ya. Bahwa ini adalah program strategis dengan tujuan dan niat yang kita ketahui sama-sama, niatnya baik dan mulia ya. Ya kita mencoba untuk menghadirkan yang terbaik juga buat anak-anak kita. Setelah ini disusulkan rekomendasi secara tertulis kepada kita dengan data-data dan angka-angka yang bisa kita pakai untuk rapat